penggemar dari dokumen Laudato Si. Kembali saya ingin berbincang tentang satu dari yang dibahas dalam dokumen yang terkait dengan air. Kita tahu dan kita sungguh mengalami betapa air ini memang luar biasa pentingnya dalam kehidupan. Memang kalau kita lihat secara penciptaannya, air itu dari kejadian ayat 1 saja sudah dikatakan bahwa air itu ada. Roh Allah melayang-layang di atas air. Itu mengungkapkan betapa memang sangat penting. Air duluan lahir daripada daratan, dari makhluk hidup yang lain, juga lebih duluan dari manusia sendiri. Kemudian kalau kita lihat juga manfaat dari air, saya kira semua kita mengaguminya. Dari keagamaan, air itu selalu boleh dikatakan dipakai dalam keagamaan. Seperti kita orang Kristen, Yesus sendiri mengatakan dirinya, aku adalah air kehidupan. Dan mengapa Yesus mengatakan itu? Karena memang manfaat atau apa yang dibuat oleh Kristus dalam kehidupannya benar-benar seperti air. Ya, hidup Yesus itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi manusia. Kebaikan-kebaikannya luar biasa, sehingga akhirnya dikatakan Yesus adalah Mesias, penyelamat kita. Dan memang itu bagian dari air kehidupan, kemesiasan. Kemudian juga kalau kita menjadi orang Kristen, dimulai dengan pembaptisan memakai air. Dan kalau kita ekaristi juga selalu air digunakan untuk persembahan kita, yakni waktu kita masukkan anggur selalu campur dengan air. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan dalam kehidupan orang Kristiani, bahwa selalu ada air suci ya, yang diberkati umumnya pada malam Paskah. Setelah diberkati, kita bawa ke rumah masing-masing, supaya siapa tahu suatu saat kita memerlukan air, dan air itu selalu ada di rumah kita. Boleh Anda meminumnya, boleh Anda memerhatikannya, tapi maunya selalu serta dengan doa. Ini jangan dipakai sebagai magis ya, bukan dalam artian itu. Tapi memang air yang telah disucikan itu berarti Allah memakai air itu untuk kehidupan kita. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari ya, manusia, pohon-pohon, tanaman-tanaman ya, binatang-binatang, semuanya itu memang sekali lagi sangat tergantung dari air. Kalau air tidak ada, maka tidak sehat. Kalau air tidak ada air, maka rusak. Kalau tidak ada air, maka bermacam-macam hal terjadi yang tidak baik dalam kehidupan. Dan kalau kita lihat dalam bumi ini, rupanya air itu membuat bumi itu boleh dikatakan seimbang ya. Jikalau air berkurang, maka seperti ada kelimpungan dalam gerakan bumi ini. Itulah sehingga yang bisa terjadi ya, iklim menjadi berubah ya, karena memang alam kering, tanah kering, kemudian juga tanam-tanaman kering ya, dan itu kita tahu sangat menentukan untuk suhu cuaca yang ada dalamnya. Jadi manfaatnya luar biasa. Sekali lagi untuk manusia apalagi ya. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa sejarah perkotaan, sejarah desa, sejarah industri umumnya dimulai dengan adanya air. Kota Medan sendiri, kota tuanya itu ada di tepian Sungai Deli. Kota Siantar, dia kota tuanya ada di sekitar Sungai Bahbulun. Ya. Demikian juga di Samosir sana, desa-desa yang paling tua itu ada di dekat danau. Jadi begitulah air dalam kehidupan kita sangat bermanfaat. Nah, apa dikatakan dalam Laudato Si terkait dengan air ini? Sebelum sampai ke sana, memang ada ungkapan Bapak Fransiskus
nama yang dipilih oleh Paus Fransiskus menjadi namanya sendiri. Dia katakan kalimat ini, "Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari air. Dia besar faedahnya, selalu merendah, berharga dan murni." Jadi Fransiskus sekali lagi memuji Tuhan karena air yang sangat bermanfaat, dan sifat-sifat air juga yang merendah, dan nilai air itu yang berharga sekali, dan juga melihat warna air yang murni. Demikianlah memang betapa kayanya, betapa indahnya air untuk Fransiskus. Dan sekali lagi Bapak Paus juga dalam ungkapan yang sama, begitulah perasaannya sebenarnya terhadap air. Dan apa yang dikatakan dalam dokumen, ada 3 masalah terkait dengan air ini. Yang pertama itu kelangkaan air, terutama itu kelangkaan air tawar yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Mengapa menjadi langka jumlah air itu? Karena memang terjadi penghancuran hutan, penghancuran pohon-pohon, dan kita tahu pohon-pohon itu selama ini salah satu fungsinya adalah menahan air. Kalau manusia butuh, maka dia mengeluarkannya. Dia tampung air dari hujan, disimpannya dalam dirinya, perlahan-lahan nanti dikeluarkannya sesuai dengan kebutuhan alam. Maka kalau habis pohon-pohon, maka demikianlah terjadi langka air itu, ya. Kemudian juga mengapa menjadi langka? Karena memang industri-industri, ya, pembangunan banyak memakai air, ya. Dan juga satu hal yang membuat langka air ini, karena memang boleh dikatakan apalagi air tawar, ya, karena memang bumi kita sudah semakin rusak, ya, secara global sudah diungkapkan itu. Yang kedua adalah soal kualitas air. Air tawar itu semakin banyak yang tidak berkualitas, tidak sehat, dan kita tahu apa yang disebut dengan air sehat. Pertama, air sehat itu memang tidak berbau, ya, tidak ada bau kalau air itu sehat, ya, tidak busuk apalagi, kan. Kemudian tidak berasa, ya, tidak berubah rasanya, kan. Kadang-kadang misalnya kalau air tercemar itu menjadi asin, ya, kayak asam, ya. Nah, kemudian juga air yang sehat itu berwarna jernih, ya. Jadi itulah ciri khas air yang tercemar. Sehingga 3 hal ini memang sungguh-sungguh nampaknya telah terjadi dalam air, ya, kualitas air, sehingga air tidak sehat. Dan akibatnya siapa yang kena? Manusia dan alam juga. Karena pada prinsipnya air itu, air yang sehat itu memang itulah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, bukan air yang kotor. Itu menambah penyakit, ya. Dan kemudian juga yang menjadi masalah di Bapak Paus, yakni terkait dengan privatisasi air, bahwa sumber-sumber air yang selama ini menjadi milik masyarakat, yang dipakai oleh masyarakat, itu diizinkan oleh para penguasa, atau itu pemerintah setempat, itu pemerintah pusat, yakni menjual sumber-sumber air tadi menjadi milik para penguasa. Kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang terkait dengan ini, dan nampaknya pengusaha-pengusaha air di Indonesia ini kebanyakan itu adalah dari luar negeri, ya, dari luar negeri. Berarti ini sudah ada rasanya negara mencaplok negara lain, kan, dengan uangnya, kan, sehingga kita harus membeli air, kan, membeli, dan kita tahu akibatnya pengeluaran makin tambah. Soal privatisasi juga, pantai-pantai yang adalah air di dalamnya, selama ini pantai-pantai banyak terbuka, sehingga orang dengan bebas terus mengeluarkan biaya, boleh berenang, boleh memancing, boleh duduk tepi air, ya. Tetapi dengan privatisasi, maka sudah menjadi lahan bisnis segala pantai-pantai itu, apalagi di negara kita. Pengalaman saya di Eropa, di Australia, banyak pantai-pantai itu masih pantai yang terbuka, pantai untuk masyarakat, ya. Dan itu selalu dijaga pemerintah supaya terjamin pantai itu memang menjadi milik umum, jangan menjadi milik para pengusaha, para orang kaya. Tapi Indonesia, kita lihat bagaimana prakteknya, ya. Di Pantai Cermin sudah ada pengusaha yang membuat pantai itu menjadi sungguh pantai
Tuhan berikan. Semua begitu, dan tubuh apa lagi. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan menurut Bapak Paus. Nah, sehingga apa yang diharapkan Paus, seperti ungkapan bahwa harus ada pertobatan, ya, pertobatan ekologis dan pertobatan kesadaran. Terkait dengan pertobatan ekologis berarti memang bahwa kita harus beraksi, ya, menyelamatkan air itu. Contoh, kalau ada sumber air di tempat Anda, entah itu sumur, bak air, sungai atau danau, jaga kebersihannya, ya, jaga kebersihannya. Dan juga untuk menyelamatkan itu, kalau boleh tanamlah pohon-pohon di sekitar sumber air itu, ya. Kemudian juga jaga sampah, jangan sampai kepada sumber-sumber air ini, dan jangan sempat, ya, sumber air itu menjadi milik para penguasa, kan. Kemudian juga aksi lain di rumah Anda, berhematlah memakai air, kan. Waktu Anda mencuci tangan, ya, jangan biarkan keran itu terbuka terus waktu Anda, katakanlah, mencuci tangan Anda dengan sabun, kan. Ya, tutup sebentar, sabun, baru nanti buka lagi, kan. Waktu mandi juga, kita tahu bagaimana cara mandi berhemat. Makanya orang selalu pakai shower sekarang, ya. Karena memang kalau kita pakai shower, langsung air itu ke tubuh kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau pakai gayung, sekian persen dari itu terbuang begitu saja, kan. Nah, kemudian juga terkait dengan penghematan ini, bahwa kalau boleh, ya, kita sungguh-sungguh memakai air alam lah untuk minuman-minuman kita, kan. Ya. Jadi tidak memakai air kemasan, kan. Karena kita tahu air kemasan itu bersumber dari mana? Itu kan dari alam, kan, dari air yang ada di luar. Jadi kalau Anda pakai air yang di rumah Anda itu, air yang di alam itu tetap boleh dikatakan agak terjaga, agak lestari, ya. Tapi makin banyak kita gunakan air kemasan yang dibeli dari luar itu, maka ini bagian dari ketidakpenghematan air yang ada di alam kita. Kemudian juga pertobatan kesadaran itu dalam arti bahwa air itu bukan milik Anda, bukan milik manusia. Itu dari Tuhan, ya. Dari Tuhan, sungguh. Dan karena itu bersyukurlah kepada Tuhan atas penyelenggaraan Tuhan yang setiap hari menyediakan air cukup bagi manusia, kan. Kemudian sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, pelihara air, kan, ya. Seperti yang memelihara tanam-tanaman, demikian juga melihara air, kan. Nah, ini sebuah kesadaran, ini bukan milik saya, ini milik Tuhan. Dan kesadaran juga dalam artian begini, air itu adalah milik generasi mendatang juga, bukan hanya generasi kita, ya. Maka dengan hemat air, dan jaga air untuk penting masa depan, ini juga salah satu kesadaran yang perlu. Dan kemudian kita juga harus membela air. Kalau ada orang-orang atau pengusaha-pengusaha misalnya, seperti katakan tadi, mulai mau mencaplok, ya, sehingga air itu tidak lagi ada untuk masyarakat, Anda harus membela kepentingan masyarakat, ya. Dan itu juga berarti Anda membela air itu sendiri, ya. Kemudian yang juga ditekankan oleh Bapak Paus, bahwa soal air ini adalah soal hak ajasi manusia, karena memang setiap orang membutuhkan dia secara universal. Memang air ini menjadi milik semua orang. Karena itu sekali terkait dengan hak ajasi ini kena dengan air, kan, masalah hak ajasi, ya. Jadi air yang cukup selalu penting untuk masyarakat, ya, air yang sehat. Nah, maka untuk kita yang baru mendengar ini, mungkin itulah apalah yang perlu kita buat untuk diri kita dan dari diri kita terkait dengan air ini, ya. Saya rasa kesadaran tadi itu memang perlu, ya. Dan kedua juga aksi itu perlu, sehingga kalau Anda membuatnya, air itu pasti sangat berterima kasih kepada Anda. Dan itu juga Anda dalam artian itu akan memelihara diri Anda sendiri menjadi manusia yang sehat. Dan juga ke depan Anda telah memelihara atau membuat sesuatu, meninggalkan sesuatu yang baik
warisan yang baik untuk masa depan generasi yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati segala usaha kita, berkati Anda, dan juga memberkati bumi kita. Pace e bene.